Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Mutiara Salam. Hari ini aku akan membahas tentang fungsi polinomial dan penerapannya pada aplikasi GeoGebra. Untuk mengetahui bagaimana caranya, tetap stay tonton video ini sampai selesai ya. Nah, kalian tahu apa sih fungsi polinomial itu? Nah, kalau nggak tahu, yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama di sini adalah pengertian fungsi polinomial. Fungsi polinomial ini adalah fungsi yang berbentuk f(x) sama dengan an x pangkat n ditambah an kurangi 1 x pangkat n dikurangi 1 ditambah seterusnya ditambah a1x ditambah a kali 0. Nah, yang dimana derajat polinomial ini pangkat tertingginya adalah n, koefisiennya an kurangi 1, dan seterusnya, terus di A0 bilangan real. Nah, derajat 3 artinya pangkat tertinggi derajatnya adalah 3. Nah, bentuk umum dari fungsi polinomial derajat 3 adalah f(x) sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Yang dimana a ini tidak boleh sama dengan 0 agar derajatnya tetap 3. Nah, maksimal 3 akar dan 2 titik belok, dan nanti grafiknya akan bergelombang. Nah, lalu sifat-sifatnya itu yang pertama adalah domain dan range-nya. Domainnya itu dengan R, range-nya sama. Nah, sifat simetrinya umumnya tidak simetris. Terus ujungnya ketika A-nya lebih besar dari 0, maka fungsinya akan naik dan dari kiri ke kanan. Kalau A kurang dari 0, fungsinya akan turun dari kiri ke kanan. Nah, contohnya misalkan f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi x ditambah 3. Nah, kita akan menentukan akarnya dengan faktorisasi titik beloknya dari turunan pertama dan kedua dari fungsi ini, dan grafiknya kita akan gambar melalui GeoGebra. Nah, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, fungsi polinomial ini bisa digunakan dalam pemodelan pergerakan benda, kurva desain teknik dan arsitektur, fungsi laba dan biaya dalam ekonomi, serta data regresi nonlinear. Nah, mari kita lakukan latihan berikut. Yang pertama, tentukan akar dari fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 3. Yang kedua, gambar grafik dari f(x) sama dengan negatif x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x dikurangi 2, dan identifikasi titik maksimum, minimum, dan titik beloknya. Nah, ini kita akan kerjakan di aplikasi GeoGebra yang akan memudahkan kita dalam perhitungan, supaya tidak banyak menghitung. Yuk, kita kerjakan di aplikasi GeoGebra. Yang pertama, nanti kita buka aplikasi GeoGebra-nya, bisa dalam aplikasi ataupun dari bentuk website-nya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya dan kita akan tutorial bagaimana cara menggambar grafik fungsi polinomial berderajat 3 di aplikasi ini. Yang pertama, kita tadi sudah dijelaskan bahwa bentuk umum dari fungsi polinomial itu adalah f(x) sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Nah, kita masukkan ke dalam input ini, kita ketik f(x) sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d. Setelah itu kita enter. Nah, otomatis di sini akan ada grafik fungsi polinomial berderajat 3. Nah, ini adalah dinamakan slider, yang dimana ketika A ini
nilainya positif, maka fungsinya akan naik gitu. Kalau A-nya negatif, nah fungsinya akan turun. Terus B ini akan kelengkungannya akan lebih ke kiri kalau B-nya negatif. Tapi kalau B-nya positif akan ke sebelah kanan. Begitupun dengan ketika nilai C-nya negatif, maka akan miring ke sebelah kiri. Ketika C-nya positif, miring ke sebelah kanan. Begitupun dengan yang D. Kalau nilainya negatif, grafiknya akan ke bawah. Kalau nilainya positif, grafiknya akan ke atas. Gitu. Setelah ini kita akan mencari titik potong di fungsi ini dengan cara kita klik intersect. Kita klik fungsinya, grafiknya dengan sumbu X terlebih dahulu. Nah, ini ada titik potongnya A, B, dan C. Setelah itu kita akan mencari tahu titik potongnya terhadap sumbu Y. Kita klik dan klik di sumbu Y. Nah, ini ada titik D. Bagaimana kita mencari titik puncaknya atau ekstremumnya? Kita tinggal klik ini dan klik pada grafiknya. Nah, maka titik ekstremumnya ada di titik E dan di titik F. Nah, supaya memudahkan untuk anak-anak gitu, di sini ada fungsi toolnya lagi. Kita akan menampilkan yang grafik ini. Kita seret dulu terlebih dahulu supaya lebih besar space-nya. Nah, untuk menghilangkan ini, kita klik ini, klik yang ini. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk whiteboard kita ya, ketika kita mengajar gitu. Kita bisa tambahkan teks. Judulnya adalah fungsi polinomial. Setelah itu kita klik OK. Nah, klik move agar bisa diedit. Kita posisinya bebas mau di mana. Teksnya boleh di large ya, large, supaya lebih jelas. Nah, kita warnanya bisa atur sesuai keinginan. Misalkan warna ini, ininya di ini aja. Setelah itu kita masukkan bentuk umum persamaan fungsi polinomial. Klik yang ini, lalu kita tambahkan teks. Nah, kita klik latex formula, bentuk. Karena di sini tidak ada spasi, kita klik spasinya yang ini. Nah, klik ini, langsung kita masukkan fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Kita bisa melihat dulu. Nah, setelah benar kita klik OK. Terus kita klik move agar bisa diedit. Kita sejajarkan
teksnya boleh yang ini. Kita ubah lagi warnanya, misal jangan biru, pink, ininya nggak kelihatan ya. Coba kuning. Ini samain aja. Nah, setelah itu kita bisa masukkan input box. Kita klik di sini. Kita captionnya kasih slider A, B, C, dan D ya. Kasih objeknya A. Klik OK. Nah, kita klik move dulu. Lalu kita klik dan buka kuncinya agar bisa diedit. Nah, klik setting. Lalu kita klik style. Nah, yang ini kita ubah jadi 3 aja atau 4 biar tidak terlalu besar. Nah, biar tidak terlalu besar. Lalu kita buat lagi. Yang B. Kita masukkan link objeknya yang B. Klik OK. Klik move sama seperti tadi. Klik dulu yang ini, lalu yang ini. Stylenya kita ubah menjadi 4. Nah, habis itu enter. Oh, ini kita buka dulu kuncinya biar bisa diedit. Setelah itu kita buat lagi yang C. Masukkan link objeknya yang C. Oke, kita klik move. Klik buka kuncinya, lalu setting stylenya kita ubah ke bentuk ukuran 4. Setelah itu enter. Lalu kita tambahkan satu lagi yang input slider D. Kasih link objeknya D. Oke. Kita klik move. Stylenya ganti ke 4. Enter. Udah. Nah, klik dulu ini biar bisa diedit. Ini fungsinya adalah untuk menggeser fungsi grafik ini. Misalkan kita ubah jadi 5. Nah, grafiknya berubah kan? Tapi ketika kita misalkan ini kita animasikan, maka otomatis yang di sini akan ikut berubah. Kita coba animasikan semuanya. Kita stop semuanya, stop. Kita coba klik kanan.
Southridge. Lalu kita coba animasikan yang A-nya aja. Kita coba perkecil ya. Nah, kita udah stop aja. Zoom lagi. Nah, kita juga bisa memasukkan semua nilai yang titik potong, titik puncak, seperti caranya dengan yang A, B, C, dan D ya, dengan memakai input box. Nah, untuk yang chat box ini sama kayak dengan ini. Ketika misalkan kita klik ini, nah, maka akan menghilang A-nya. Ketika kita ditampilkan, akan ada. Kalau kita tidak centang, maka tidak akan ada. Sama fungsinya seperti yang input box ini. Untuk membuat slider, kita juga bisa manual dengan ini, ataupun dengan langsung memasukkan rumus persamaan umumnya. Gitu. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat.